Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Leni Yuni Sofiana. Di sini saya akan menjawab tentang pertanyaan tema kurikulum baca 1. Poin yang A yaitu mengenai cara membaca bakan kurikulum Bimba. Pertanyaan pertama, apa arti dari tanda panah yang terdapat pada bagan kurikulum Bimba? Arti tanda panah pada bagan kurikulum itu menunjukkan alur. Kemudian yang kedua, apa arti garis tebal yang terdapat pada bagan kurikulum Bimba? Garis tebal di sini menunjukkan syarat. Kemudian yang ketiga, apa arti tanda seru yang terdapat pada bagan kurikulum Bimba? Tanda seru di sini diartikan sebagai hati-hati, yang artinya kita harus memastikan dulu nih bahwa tujuan dan syarat sudah terpenuhi. Kemudian yang keempat, jelaskan bagaimana cara membaca bagan kurikulum Bimba. Contohnya, apa syarat B1A? Syarat B1A dan cara membacanya yaitu adalah dari syaratnya dari dikte 4 HVK, kemudian ada huruf verbal BDGK MPSY, dan juga ada huruf A, I, U, E, O, dan itu harus sudah terpenuhi. Contohnya seperti ini. B1A ada huruf HS, A, I, U, E, O, kemudian ada huruf dikte 4 HVK, dan juga ada HV, huruf verbal BDG KMPSY. Kemudian yang keempat, apa syarat huruf simbol A, I, U, E, O atau syarat HS A, I, U, E, O, yaitu ada huruf verbal A, I, U, E, O. Kemudian yang keenam, apa syarat modul B1A? Syarat dari B1A yaitu dikte 4 HVK, kemudian ada huruf verbal B, DGK, MPSY, dan juga huruf simbol A, I, U, E, O. Kemudian yang ketujuh, apa syarat modul B1B? Syarat dari B1B yaitu ada D4HVS, kemudian ada huruf verbal CLNTRC, dan juga B1A. Dan itu pastikan semua syarat harus sudah terpenuhi. Kemudian yang kedelapan, apa syarat D4HVS? Syarat D4HVS yaitu ada 4 HVS dan ada dikte 4 HVK. Kemudian yang kesembilan, apa tahap selanjutnya setelah 4 HVK? Setelah 4 HVK yaitu ada setelah 4 HVK yaitu ada 4 HVS dan juga dikte 4 HVK. Yang ke-10, apa tahap selanjutnya setelah B1A? Tahap selanjutnya setelah B1A yaitu ada B1B dengan syarat bahwa B1A dikte 4 HVS dan huruf verbal CLNTRC harus sudah terpenuhi. Kemudian yang ke-11, apa tahap selanjutnya setelah B1E? Setelah B1E ada B1F dengan syarat B1D dan juga B4 sudah terpenuhi, dan juga ada juga B2 dengan syarat bahwa B2 sudah terpenuhi. Seperti itu. Saya ulangi lagi. Tahap selanjutnya setelah B1E yaitu ada B1F dengan syarat bahwa B1D sudah terpenuhi, dan juga setelah itu ada tahap B4 dengan syarat B2 seharusnya sudah terpenuhi. Kemudian apa tahap selanjutnya setelah B4? Setelah B4 itu ada B5 dengan syarat bahwa B4, B3, dan B1F harus sudah terpenuhi. Kemudian yang ke B, apa pengertian dari tahap persiapan? Tahap persiapan ini adalah tahap di mana motivator hanya
memperdengarkan bunyi huruf, kata, atau kalimat secara lisan tanpa diperlihatkan bentuk simbolnya. Kemudian, apa pengertian dari huruf verbal? Huruf verbal ini adalah huruf yang hanya diperdengarkan saja. Kemudian yang ketiga, tahap persiapan disebut juga tahap apa? Tahap persiapan disebut juga tahap verbal. Kemudian yang keempat, mengapa ada tahap persiapan? Agar anak, kenapa ada tahap persiapan ini? Agar anak lebih mengenal terlebih dahulu nih, huruf-huruf yang nantinya akan dia lebih kenal lebih lanjut, atau yang nantinya akan dia pelajari di modul selanjutnya. Kemudian yang kelima, apa tujuannya ada tahap persiapan? Agar anak menyukai nih kegiatan verbal huruf seperti itu. Kemudian yang ke-6, materi apa yang termasuk dalam tahap persiapan? Yang masuk dalam tahap persiapan itu ada verbal huruf, kemudian ada verbal kata, verbal dikte, dan verbal kalimat. Saya ulangi lagi, tadi di tahap yang nomor 6, materi apa saja yang termasuk dalam tahap persiapan, yaitu ada verbal huruf, verbal kata, dan verbal dikte, dan juga verbal kalimat. Yang ke-7, bagaimana cara penyampaian motivator dalam tahap persiapan, yaitu dengan cara berdialog atau dengan bernyanyi labimba. Kemudian yang ke-C, pertanyaan mengenai huruf verbal A, I, U, E, O. Yang pertama, apa pengertian dari huruf verbal A, I, U, E, O? Yaitu huruf yang hanya diperdengarkan bunyinya, yaitu bunyi A, I, U, dan O. Kemudian, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari huruf verbal A, I, U, E, O? Tujuan utamanya yaitu agar anak menyukai kegiatan bermain verbal huruf A, I, U, E, O. Dan tujuan khususnya yaitu agar anak terampil nih mengucapkan huruf A, I, U, E, O. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara motivator mengenalkan huruf verbal A, I, U, E, O? Yaitu bisa dengan bernyanyi yel bimba. Yang kedua, yang ke-D, mengenai huruf verbal BDG KMPSY. Pertanyaan pertama, apa pengertian dari huruf verbal BDG KMPSY? Yaitu huruf verbal dari huruf yang hanya kita perdengarkan atau kita ucapkan, yaitu huruf BDG KMPSY. Kemudian yang kedua, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari huruf verbal BDG KMPSY? Tujuan utamanya pastinya agar anak menyukai nih verbal huruf BDG KMPSY. Kemudian tujuan khususnya agar anak terampil dalam menyebutkan huruf BDG KMPSY. Kemudian bagaimana cara motivator mengenalkan huruf verbal BDG KMPSY? Yaitu bisa dengan lagu BDG KMPSY. Kemudian yang ke-E, mengenai huruf verbal CLN TRC. Pertanyaan yang pertama, apa pengertian dari huruf verbal CLN TRC? Yaitu huruf verbal atau huruf yang hanya diperdengarkan atau diucapkan, yaitu hurufnya CLN TRC. Kemudian yang kedua, apa tujuan utama dan tujuan khususnya? Yaitu tujuan utamanya agar anak menyukai nih kegiatan bermain huruf verbal CLN TRC. Kemudian tujuan khususnya yaitu agar anak terampil dalam menyebutkan huruf verbal CLN TRC. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara motivator mengenalkan huruf verbal CLN TRC? Yaitu dengan menyanyikan lagu CLN TRC. Kemudian yang ke-F, pertanyaan mengenai huruf verbal ABC. Yang pertanyaan yang pertama yaitu apa pengertian dari huruf verbal ABC? Yaitu huruf verbal A, B, C. Yang kedua, apa tujuan utama dan tujuan khususnya dari huruf verbal ABC? Yaitu tujuan utamanya agar anak menyukai nih kegiatan bermain verbal ABC. Kemudian tujuan khususnya agar anak terampil nih menyebutkan huruf
ABC atau huruf alfabet. Yang ketiga, bagaimana cara motivator mengenalkan huruf verbal ABC, yaitu dengan lagu alfabet. Terima kasih.